Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun online, tetap semangatnya harus full ya. Gak boleh yang namanya malas-malasan atau bangun siang atau tidur-tiduran terus. Tetap harus semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran bahasa Indonesia ini, untuk kelas 11, kita sudah memasuki semester 2, yaitu dengan bab pertama tentang teks proposal. Proposal sepertinya sudah hal yang tidak asing lagi bagi kalian ya. Apalagi bagi kalian yang aktif di organisasi-organisasi seperti OSIS atau organisasi yang lainnya. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian proposal. Proposal merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal. Mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan, proposal berisi mengenai usulan, program kerja, dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Proposal juga bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau ajuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Penulisan proposal hendaknya menggambarkan program kerja yang secara jelas. Jadi, kesimpulannya adalah proposal merupakan bentuk laporan yang berisi usulan untuk mengadakan suatu program kegiatan. Nah, setelah kalian mempelajari definisi proposal, kita sekarang masuk ke dalam bagian-bagian proposal. Bagian-bagian proposal yang pertama adalah identitas proposal. Apa saja sih yang terdapat dalam proposal itu? Yuk kita simak. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, proposal berisi tujuan-tujuan, latar belakang acara. Dan yang keempat, proposal itu lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Poin kedua dari bagian-bagian proposal yaitu adalah komponen-komponen proposal. Nah, dalam komponen-komponen proposal itu terdapat yang pertama, nama kegiatan atau judul dari proposal. Lalu yang kedua, latar belakang suatu proposal, yang dimana latar belakang proposal di sini itu mencakup pokok-pokok pikiran dan alasan perlunya diadakan suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan adanya proposal itu ialah untuk merumuskan suatu tujuan sedemikian rupa agar target yang akan dicapai dan nilai tambah yang diperoleh dapat dirasakan oleh pembaca suatu proposal itu. Oleh karena itu, tujuan harus dijabarkan supaya tampak jelas manfaatnya. Yang keempat adalah tema. Tema itu adalah hal yang mendasari suatu kegiatan proposal tersebut. Poin kelima, sasaran atau peserta. Nah, penyusun proposal di sini harus menetapkan secara tegas siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Poin keenam, tempat dan waktu kegiatan. Dalam proposal itu harus jelas juga kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Ketujuh, kepanitiaan. Kepanitiaan di sini harus tersusun secara rapi atau dicantumkan dalam proposal secara terperinci. Kedelapan, rencana anggaran kegiatan. Dalam rencana anggaran kegiatan di sini mencakup atau menyusun seluruh anggaran biaya yang logis dan realistis, serta memperhatikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. 10.
tempat dan tanggal proposal disusun. Yang ke-11, nama terang dan tanda tangan pihak-pihak yang menyusun proposal. Nah, itu adalah bagian-bagian dari proposal. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur proposal. Yuk kita simak bersama-sama. Struktur proposal. Bagian-bagian dari proposal adalah yang pertama, latar belakang. Kedua, masalah dan tujuan. Ketiga, ruang lingkup kegiatan. Keempat, kerangka teoretis dan hipotesis. Kelima, metode. Keenam, pelaksana kegiatan. Ketujuh, fasilitas. 8, keuntungan dan kerugian. 9, lama waktu. 10, pembiayaan atau anggaran biaya. 11, daftar pustaka. Dan poin 12 itu adalah lampiran-lampiran. Itu yang terdapat dalam struktur proposal. Poin yang tadi Ibu sampaikan di atas itu termasuk ke dalam sistematika proposal atau cara penulisan proposal secara umum. Jadi, sistematika penulisan proposal secara umum. Berbeda halnya jika teman-teman akan membuat proposal yang dimana ditujukannya untuk suatu penelitian. Nah, dalam suatu penelitian atau proposal penelitian itu, sistematikanya berbeda. Apa saja sistematika dalam proposal penelitian? Yuk kita simak. 1. Latar belakang masalah. 2. Perumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Landasan teori. 6. Metode penelitian. 7. Kerangka penelitian laporan. Perbedaannya apa? Perbedaannya sudah jelas. Di sini tidak ada yang dinamakan dengan pembiayaan. Jadi, kalau yang pertama tadi Ibu sampaikan adalah sistematika penulisan proposal secara umum atau suatu kegiatan. Contoh, misalnya akan ada kegiatan 17 Agustus. Nah, berarti dianggarkan pembiayaan serta kepanitiaan dan lain sebagainya. Tapi, beda dengan proposal suatu penelitian. Contohnya apa sih suatu penelitian itu? Misal kita akan membuat skripsi. Nah, itu kan proses penelitian juga. Simpulannya apa? Sistematika penulisan proposal itu bersifat fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang akan dituju. Biasanya, setiap lembaga itu memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Pembahasan terakhir dari proposal ialah kaidah atau fitur kebahasaan proposal. Nah, dalam kebahasaan proposal ini, yang pertama terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Apa sih maksud dari argumentatif itu? Argumentatif yang dimaksud antara lain tentang pemberlakuan kurikulum baru sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki kondisi. Kondisi di sini adalah suatu pembelajaran. Kurikulum baru mendorong pemberdayaan peran guru atau pengajar dalam mengembangkan kompetensi siswa. Argumen-argumen tersebut akan lebih meyakinkan apabila disertai dengan alasan-alasan. Suatu alasan seringkali menggunakan kata konjungsi penyebaban. Seperti apa konjungsi penyebaban? Yaitu kata sebab, karena, oleh karena itu. Yang kedua, menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif. Maksud dari pernyataan yang bersifat persuasif yaitu untuk mengunggah penerima proposal dalam menerima ajuan. Contoh, untuk itu sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Merupakan kalimat persuasif yang menyatakan pentingnya kegiatan yang diajukan sehingga diharapkan pihak yang ditujunya bisa menerimanya. Yang ketiga, menggunakan banyak istilah ilmiah. Maksud dari
menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Seperti contohnya, dalam istilah kegiatan atau penelitian, yaitu ada kata abstrak, analisis data, hipotesis, instrumen, latar belakang, dan lain sebagainya. Dan ada contoh dari istilah keilmuan atau pendidikan seperti afektif, buku pelajaran, kompetensi, kurikulum, dan sebagainya. Poin keempat, yaitu menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud ialah berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, atau mengamati. Itu adalah kata-kata dalam menyatakan langkah-langkah kegiatan. Poin kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata contoh merupakan, adalah, yaitu, yakni. Nah, itu kata-kata dalam menyatakan pendefinisian. Keenam, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, atau direncanakan. Dan poin terakhir yaitu menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari dari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju dan penerima proposal. Baik, silakan simak contoh proposal yang terdapat dalam link deskripsi. Baik, sampai di sini pembahasan tentang teks proposal. Terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini dan selalu semangat dalam belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.